Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufikur Rahman. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hadis ekonomi, yaitu berupa hafalan hadis ekonomi, beberapa hadis ekonomi. Yang pertama, hadis muamalah syariah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Rawahu Muslim an Nu'mani bin Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa ahwa Nu'mani bi isba'aihi ila adambi halal innal halala bayyinun wa inna haraman bayyinun wa bainahuma mustabihatu la ya'lamuhunna katsira minan nasi famanittaqa asyubuhatis tabara lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'al fil harami karra'i yar'i haulal himali yurshiku ayyar ta'a fihi wa inna likulli maliki hima ala wa inna himallahi hamarimuhu ala wa innal jasadi ala wa inna fil jasadi mudhatan idza solahal jasadu kulhu wa idza jasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbi, yang artinya Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Al-Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan Al-Nu'man sambil mengisyaratkan dua telunjuknya ke telinga, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat samar-syamar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Kemudian maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat itu, maka akan terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai larangan, dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa di dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika ada yang baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang muamalah syariah atau proses jual beli dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat-syariat Islam. Proses jual beli ini ketika antara penjual dan pembeli itu harus tahu bagaimana kondisi barang dan harus jelas dari mana barang tersebut. Ketika seorang membeli makanan itu harus halal dan harus jelas asal-usulnya sehingga bisa kita makan dan bisa menjadi keberkahan untuk diri kita sendiri. Karena ketika makanan atau suatu barang maupun konsumsi yang kita makan itu haram, maka apa-apa yang kita lakukan itu terputus dari ridho Allah. Kemudian hadis yang kedua yaitu tentang riba, dari hadis riwayat Bukhari nomor
6351 yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istanibu sab'al maubiqati qala ya Rasulullah wa ma hunna qala syirku billahi wasihru wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bil haqqi wa akalu ribai wa akalu mali al yatimi wa tawalli yaumuz zahfi wa qadful masnati al-mu'minati khafilati, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 perkara itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan, dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina. Hadis riwayat Bukhari nomor 6351. Dari hadis ini dijelaskan bahwasanya riba itu sangat diharamkan dan sangat dibenci oleh Allah. Bahkan riba ini masuk ke dalam 7 perkara yang membinasakan. Riba sangat dibenci oleh Allah. Untuk itu seorang muslim yang baik apabila melakukan usaha, berdagang dan lain sebagainya itu sebaiknya menghindari riba, karena riba merupakan perbuatan keji dan mungkar yang dibenci oleh Allah. Kemudian hadis yang ketiga yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 1937 yang menjelaskan tentang jual beli. Hadis ini berbunyi, Hadatsana Sulaiman bin Harbin, hadatsana Syu'bah an Qatadah an Shalih Abi Al-Khalil an Abdullah bin Harithi rafa'ahu ila Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'an wal khiyar ma lam yatafarraqa au qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihi burika lahuma fi bai'ihima fa wa in katama wa kadzaba haqqat barakata bai'ihima, yang artinya telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah, dari Shalih Abu Al-Khalil, dari Abdullah bin Al-Haris yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar, pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah. Atau sabda beliau, hingga keduanya berpisah, jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka keberkahan dalam jual belinya. Maka keduanya akan mendapat keberkahan dalam jual belinya. Dan bila keduanya menyembunyikan dan mendustakan, maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1937. Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya jual beli itu diperbolehkan dalam Islam dan bahkan mendapat keberkahan dari Allah selama keduanya itu jujur. Dan syarat-syarat yang dapat dipenuhi itu boleh dilangsungkan. Hadis ini menjelaskan tentang jual beli, di mana ada tata cara dan juga syarat-syaratnya yang dibahas secara tidak langsung. Dalam jual beli itu diperbolehkan dalam Islam. Nah, ketika seorang melakukan jual beli itu harus jujur, karena dalam kejujurannya itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbanding terbalik dengan orang yang melakukan dagang itu secara tidak jujur, maka keberkahan itu tidak akan didapatnya selama dia jujur dan tidak menampakkan barang dagangannya secara real atau nyata. Orang yang melakukan itu mendapatkan dosa dan tidak akan mendapatkan keberkahan.
Kemudian hadis yang keempat yaitu hadis riwayat Abu Daud nomor 2936. Hadis ini menjelaskan tentang syirkah musyarakah. Hadis ini berbunyi, Hadatsana Muhammad bin Sulaiman al-Misisi, hadatsana Muhammad Zibrikon, hadatsana an Abi Hayyan At-Taimi an abihi an Abi Hurairah rafa'ahu qala innallaha yaqulu ana thalithu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu mimbainihima. Nyampe apa coba? Tinggal arti. Yang artinya cepet. Satu. Ya udah cepetan. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Misisi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az-Zibrikon dari Abu Hayyan At-Taimi dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafakannya. Ia berkata, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah berkhianat, maka aku keluar dari keduanya. Hadis ini menjelaskan tentang syirkah musyarakah, yaitu kerjasama di antara dua pihak yang bersekutu untuk menjalankan suatu usaha atau suatu yang akan dijalankan bersama. Islam memperbolehkan untuk bekerja sama selama itu dalam hal yang baik dan diridhoi oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat meridhoi orang yang bekerja sama dan bahkan Allah itu menjadi pihak ketiga di antara mereka. Akan tetapi apabila salah seorang di antara mereka berkhianat, maka rahmat Allah itu terputus dari keduanya. Yang kelima yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 2328. Hadis ini berbunyi, hadatsana Abu Nuaimi, hadatsana Zakaria an Amiri an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu rahnu yurkabu binafaqatihi wa yushrabu labanad darri idza kana marbuna, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Nuaimi, telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu hewan yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan. Gadai merupakan suatu kata yang tidak asing di telinga kita maupun di masyarakat. Gadai itu diperbolehkan dalam Islam, dan dalam hadis tersebut juga sudah sangat jelas kalau seseorang yang melakukan gadai itu boleh memanfaatkan barang yang digadaikan dengan catatan dia bisa merawatnya dengan baik karena itu termasuk dalam amanah.